Halo, apa kabar sahabat YouTube saya? Dimanapun saudara berada, saya berkata terima kasih banyak untuk mendukung channel saya. Biarlah Allah akan menolong dan akan selalu memberkati hidup saudara. Sekali lagi, saya memperkenalkan nama saya Randy. Saya berasal dari Indonesia, negara yang saya cintai. Tetapi saat ini saya tinggal di Amerika karena saya memiliki pasangan hidup di sini. Saya datang di Amerika pada bulan Februari dan kemudian saya menikah pada bulan Maret. Dan juga ketika saya datang di tempat ini pertama kali memiliki banyak pergumulan karena saya datang di tempat ini diperhadapkan dengan bahasa yang berbeda, diperhadapkan dengan budaya yang berbeda. Yang itu membuat saya bergumul, berdoa, Tuhan tolong saya. Karena jika saya tidak tahu bahasa dan budaya di sini, itu akan sulit bagi saya. Jadi sebabnya saya didorong oleh teman-teman di tempat ini bahwa jangan pernah menyerah, never give up. Karena Tuhan akan selalu menolong kamu. Jadi saya didukung oleh teman-teman saya. Saya belajar setiap hari bahasa Inggris dan juga saya belajar setiap hari budaya di sini. Dan puji Tuhan, saat ini saya bertumbuh dalam bahasa Inggris saya dan saya saat ini bekerja di salah satu kompani yang sangat terkenal di Amerika, yaitu namanya Publix, dan mereka menerima saya. Meskipun saya orang Indonesia, tapi mereka menerima saya dengan sukacita. Saya diinterview pada bulan Januari tahun ini, dan saya menjelaskan apakah saya ada pengalaman bekerja, dan saya menjelaskan bahwa saya ada pengalaman bekerja karena pada waktu saya di Indonesia saya bekerja di Alfamart, meskipun dalam budaya dan dalam penerapan yang berbeda, tetapi mereka berkata bahwa itu tidak ada masalah, kamu akan belajar di sini. Dan saat ini saya sudah hampir 3 minggu bekerja di sana dan ada banyak orang menyukai dan sangat suka bekerja sama dengan saya. Dan melalui itu juga saya bisa belajar banyak bahasa dan juga banyak budaya yang mereka ajarkan kepada saya. Tapi saya tidak akan membahas tentang hal itu. Saya akan membahas mengenai isu-isu yang terjadi dalam dunia kekristenan, di mana perdebatan mengenai perempuan menjadi isu yang saat ini selalu diperdebatkan. Bukan hanya pada waktu saya tinggal di Indonesia mengenai perempuan tidak bisa memimpin atau diizinkan untuk menjadi gembala di gereja, tetapi juga di tempat ini, di mana perempuan menjadi sensitif bagi mereka untuk tidak diizinkan untuk menjadi pemimpin atau bahkan berkhotbah di gereja. Dan itu adalah salah satu kenyataan yang tidak bisa dibantah oleh orang-orang atau termasuk para teolog. Jadi ketika saya datang di sini, saya masuk gereja dan ada salah satu pendeta berkhotbah bahwa perempuan tidak bisa diizinkan untuk memimpin. Karena salah satu alasan dalam Kejadian di mana Allah menciptakan manusia dan Allah menempatkan di Taman Eden, nampaknya wanita yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Dan masalah tersebut bukan hanya mereka lihat dari Kejadian, tetapi juga mereka lihat dari surat-surat Paulus, di mana Paulus juga nampaknya melarang itu, meskipun ada banyak para teolog yang membantah bahwa Paulus sebenarnya tidak berbicara tentang genre atau dalam hal ini perempuan dan laki-laki untuk memimpin di gereja. Tetapi ada banyak para teolog juga, saya tidak akan menyebut para teolog siapa, tapi ada banyak para teolog juga tidak setuju jika perempuan itu memimpin. Ada baiknya perempuan hanya mendengar, menyembah Tuhan di gereja, bertepuk tangan, dan menikmati sukacita penyembahan. Tetapi saya bersyukur karena ada orang-orang seperti N.T. Wright menjelaskan tentang kenapa perempuan tidak ada larangan lagi untuk menjadi pemimpin atau terlebih khusus memimpin di gereja.
Karena alasan yang N.T. Wright sampaikan adalah alasan yang sangat baik dan sangat kuat untuk diajarkan dan diterapkan dalam kehidupan kekristenan kita. Jadi dalam salah satu buku yang ditulis oleh N.T. Wright, dia menulis salah satu buku yang berjudul Resurrection of God. Dia berkata bahwa the resurrection of Jesus elevens the status of a woman. Dia berkata bahwa kebangkitan Yesus mengangkat status wanita. Artinya bahwa kebangkitan Yesus mengubah kehidupan para wanita. Artinya wanita bisa menjadi pemimpin di gereja atau bisa juga menjadi penasehat bahkan. Karena bagi N.T. Wright, kebangkitan Yesus justru mengubah segala sesuatu menjadi baru. Menjadi sangat-sangat baru. Itulah mengapa dalam Injil-Injil sinoptik dan bahkan Injil Yohanes menjelaskan tentang hal tersebut. Termasuk Paulus juga, meskipun ada beberapa kasus yang kita temukan di surat Paulus kepada Timotius juga Paulus menyinggung tentang perempuan, tetapi Paulus tidak mempermasalahkan sebenarnya. Jika kita melihat konteks dan budaya dan penerapannya, maka kita akan menemukan itu. Tetapi bagi N.T. Wright tidak ada status derajat dalam hal ini. Tidak ada laki-laki atau perempuan, sebagaimana dalam konsep tidak ada lagi orang Yahudi atau orang-orang non-Yahudi, semuanya sama di mata Tuhan. Karena kebangkitanlah adalah alasan kenapa wanita diizinkan untuk memimpin. Itu sebabnya untuk para wanita, jangan pernah takut atau jangan pernah gemetar. Jika ada orang-orang berkata bahwa kalian tidak diizinkan untuk memimpin, kalian harus mampu menjelaskan tentang kebangkitan tersebut. Bahwa kebangkitan tersebut adalah salah satu alasan atau adalah salah satu bukti sejarah yang menyebabkan semuanya baru. Semuanya indah yang dibuat oleh Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru, baik dia perempuan maupun dia laki-laki. Jadi untuk saya dan saudara, jika di antara saudara yang tidak setuju tentang perempuan memimpin, atau jika di antara saudara yang setuju dengan perempuan memimpin, dorongan saya adalah dalam kaum yang tidak setuju dengan perempuan, dorongan saya adalah untuk meneliti kembali tentang hal ini, dilihat dari konsep kebangkitan Kristus. Dan jika dalam kalangan orang-orang yang setuju tentang wanita yang sudah bisa memimpin, ada baiknya saudara selalu membuat penelitian dan membuat suatu makalah untuk menyatakan atau membuktikan bahwa perempuan itu bisa memimpin. Karena saudara tidak tahu ke depan akan ada orang-orang akan membantai itu. Karena sudah terjadi ada perdebatan selalu, dan itu tidak akan selesai atau tidak akan finish jika saudara tidak akan mampu menjelaskan itu. Sebabnya dorongan saya selalu membuat penelitian dan tetap sabar, berdoa, dan selalu mencintai Tuhan. Dan jangan pernah bangga dengan kepintaran saudara, tetapi biarlah Alkitab yang menjadi motivasi dan menjadi metodologi saudara untuk membuktikan kepada dunia bahwa Allah sudah memulai dan sudah melakukan dan sudah menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan memberkati saudara, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen, karena itu adalah salah satu dorongan saya. Jika saudara suka dengan video ini, maka saya akan membuat video-video yang lain juga
kemungkinan besar saya akan membuat video mengenai pekerjaan saya atau mengenai apa yang saya pelajari dan apa yang saya buat di sini. Saya akan menceritakan itu. Itu sebabnya mohon subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati saudara. Salam dari